Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke bab 2, yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup. Makhluk hidup ini memiliki ciri-ciri, ada 8 ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama yaitu bergerak. Setiap makhluk hidup pasti memiliki ciri-ciri. Hewan, tumbuhan pasti melakukan gerakan. Untuk mendapatkan makanan, tumbuhan juga melakukan gerakan untuk mencari nutrisi, apalagi hewan pasti bisa diamati. Kemudian yang kedua, makhluk hidup memerlukan nutrisi, makanan, minuman. Kalau hewan, manusia, tumbuhan juga memerlukan nutrisi. Kemudian yang ketiga, bernafas atau respirasi. Yang keempat, yaitu tumbuh dan berkembang, pertumbuhan dan perkembangan. Kalian harus bisa membedakan apa itu pertumbuhan dan perkembangan. Kalau pertumbuhan ini hubungannya dengan fisik. Jadi contohnya misalkan bertambah besar, bertambah tinggi, itu namanya tumbuh. Kemudian kalau berkembang, itu hubungannya dengan mental. Misalkan manusia ketika bayi itu tidak bisa merangkak, kemudian bisa merangkak, berjalan, kemudian berlari. Itu namanya berkembang. Jadi hubungannya dengan mental. Yang tadinya kalian misalkan tidak bisa berlari menjadi bisa berlari, itu namanya berkembang mental. Kemudian reproduksi atau berkembang biak. Jadi setiap makhluk hidup pasti berkembang biak. Tujuannya apa? Kan generasi. Kemudian yang keenam yaitu adaptasi. Adaptasi itu berarti menyesuaikan dengan lingkungan. Jadi seperti misalkan manusia, ya, hewan-hewan itu pasti menyesuaikan terhadap lingkungan. Hewan yang berada di gurun pasir itu biasanya memiliki kantong air. Kalau hewan yang berada di kutub itu biasanya berbulu tebal, itu wujud dari adaptasi. Seperti misalkan burung, itu paruhnya itu menyesuaikan dengan jenis makanannya. Kemudian yang ketujuh yaitu iritabilitas atau peka terhadap rangsang. Seperti putri malu ketika disentuh itu pasti nguncup, itu iritabilitas. Ketika kita kena sinar silau, kita akan menyesuaikan diri. Kemudian yang kedelapan yaitu ekskresi atau pengeluaran. Ada yang masuk, pasti ada yang keluar. Pasti itu gas buang. Jadi seperti manusia, urin, feses, tumbuhan juga mengeluarkan gas-gas oksigen dan sebagainya. Itu sekilas tentang ciri makhluk hidup. Nah, makhluk hidup di alam semesta ini jumlahnya banyak sekali. Ada keanekaragaman makhluk hidup. Karena banyaknya makhluk hidup, maka diperlukan klasifikasi. Klasifikasi itu apa? Penggolongan makhluk hidup. Nah, dan juga harus diberikan nama, karena banyak nanti kita sulit untuk mempelajarinya. Nah, klasifikasi nanti yang akan kita pelajari adalah klasifikasi 5 kingdom. Kingdom itu kerajaan. Ada Monera, Protista, fungi, plantae, dan animalia. Kita mau baca apa itu klasifikasi. Nanti apa tujuannya klasifikasi? Mengapa perlu klasifikasi? Dan bagaimana cara melakukan klasifikasi atau penggolongan. Sama seperti kalian misalkan memiliki banyak barang,
untuk memudahkan kalian dalam mengambil atau mungkin mengidentifikasi, kalian biasanya diklasifikasikan. Misalkan ini mainan, kita masukkan ke dalam kardus tersendiri. Kemudian ini misalkan barang untuk sekolah, itu kita juga sebetulnya sudah biasa melakukan klasifikasi. Nah, apa itu klasifikasi? Klasifikasi adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri-ciri, cara hidup, tempat hidup, daerah penyebaran, dan jenis makanan serta manfaatnya. Jadi klasifikasi itu ada dasarnya. Misalkan berdasarkan ciri-ciri, persamaan ciri. Yang kakinya 2 kita kelompokkan jadi 1. Cara hidup, ya, cara hidupnya bagaimana, tempat hidup, habitat, di air, di darat, atau air dan darat. Penyebarannya di mana saja. Kemudian jenis makanan seperti tadi burung, ada yang pemakan biji, ada yang pemakan daging, ada yang pemakan madu, ngisap, itu. Nah, adapun tujuan klasifikasi itu adalah yang pertama adalah mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup untuk membedakan tiap-tiap jenis agar mudah dikenal. Jadi kita itu mudah untuk mempelajarinya, mengenalnya. Kemudian yang kedua yaitu memudahkan mengenal dan mempelajari makhluk hidup. Yang ketiga, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Dan yang terakhir, mempelajari evolusi makhluk hidup atas dasar kekerabatannya. Ya, kita lanjut. Apa manfaatnya? Manfaatnya adalah mempermudah dalam mempelajari organisme yang beraneka ragam. Karena jumlah makhluk hidup itu jenisnya banyak sekali, maka dengan adanya klasifikasi kita mudah untuk mempelajarinya. Kemudian yang berikutnya adalah untuk melihat hubungan kekerabatan antara makhluk hidup yang satu dengan yang lain. Manfaatnya tadi sudah ya, tujuan itu hampir sama dengan manfaat. Sekarang dasar klasifikasi, tadi sudah disinggung. Yang pertama yaitu persamaan, jadi biasanya klasifikasi itu didasarkan persamaan. Persamaan apa? Persamaan ciri-ciri. Kemudian perbedaan. Yang ketiga manfaat. Kemudian ciri morfologi dan anatomi. Kemudian ciri biokimia. Macam-macam klasifikasi. Jadi klasifikasi ini juga macamnya berarti ada berdasarkan manfaat, berdasarkan ciri tertentu, berdasarkan struktur tubuh luar dan tubuh dalam. Kalau tubuh luar itu namanya apa tadi? Kalau tubuh luar itu anatomi. Kemudian kita mulai yang berdasarkan manfaat. Manfaat ini misalkan jenis makhluk hidup yang dapat dimakan dan yang tidak dapat dimakan. Jenis makhluk hidup yang dapat dipakai sebagai obat dan yang tidak dapat dipakai sebagai obat. Misalkan lagi jenis makhluk hidup yang berbahaya dan tidak berbahaya. Itu berdasarkan manfaatnya. Kemudian yang berdasarkan ciri tertentu, misalkan berdasarkan gerak aktif dan gerak pasif. Kemudian berdasarkan ukuran tubuh, sehingga dikenal dengan adanya golongan hewan besar dan kecil. Atau misalkan tumbuhan
pohon, perdu, dan semak. Jadi pohon itu yang besar atau tinggi, ya. Kemudian berdasarkan habitat sehingga dikenal adanya hewan darat, hewan air, kemudian tumbuhan darat, tumbuhan, dan berdasarkan alat gerak. Nah, sistem penamaan ini yang sudah kita pakai atau yang kita pakai adalah pengelompokan makhluk hidup oleh Carolus Linnaeus. Ini ada sistem penamaan 2 nama. Itu Carolus Linnaeus. Klasifikasi berdasarkan struktur tubuh luar dan tubuh dalam. Ini dipelopori oleh Carolus Linnaeus. Adapun caranya, yang pertama, ini adalah mengidentifikasi persamaan ciri struktur luar maupun dalam. Kemudian, dengan kemiripan itu nanti dikelompokkan. Mana yang sama, nanti dikelompokkan menjadi satu. Kemudian setelah itu nanti semakin banyak persamaan, nanti dikelompokkan lagi menjadi bagian-bagian. Jadi misalkan yang pertama kita identifikasikan misalkan hewan darat dan hewan laut. Nanti dicari persamaannya lagi, demikian seterusnya. Itu cara Carolus Linnaeus. Nah, ada juga yang klasifikasi sistem alami. Jadi makhluk hidup itu dibedakan menjadi tumbuhan. Tumbuhan itu adalah tumbuhan herba, tumbuhan pohon, dan yang satu adalah perdu. Kemudian jika hewan, hewan itu adalah ada beberapa kelompok. Ya, ada kelompok misalkan hewan yang hidup di darat, hidup di air. Kemudian yang ketiga, klasifikasi filogenetik. Ini berdasarkan hubungan kekerabatan. Ini bertolak dari teori evolusi Darwin. Filogenetik, hubungan kekerabatan. Nah, klasifikasi filogenetik ada yang pertama adalah sistem 2 kingdom. 2 kingdom itu artinya 2 golongan besar, 2 kerajaan, yaitu hewan dan tumbuhan. Ya, hewan itu adalah animalia, tumbuhan itu plantae. Ada sistem yang kedua, sistem 3 kingdom. Ini dikemukakan oleh Ernest Haeckel. Selain hewan dan tumbuhan, ada satu yang tidak bisa digolongkan ke hewan maupun tumbuhan, yaitu protista. Kemudian sistem 4 kingdom. Ini dikemukakan oleh Herbert Copeland. Tadi kan untuk 3 kingdom ada hewan, tumbuhan, dan protista. Untuk 4 kingdom ini ada tambahan satu yaitu Monera. Dan yang akan kita pelajari adalah sistem 5 kingdom. Sistem 5 kingdom ini dikemukakan oleh Robert Whittaker. Ada Monera. Ini ciri-cirinya adalah prokaryotik. Jadi sel itu ada yang memiliki membran inti dan tidak memiliki membran inti.
Ini biasanya yang termasuk Kingdom Monera ini adalah bakteri. Kemudian Protista, fungi atau jamur, plantae, tumbuhan, dan animalia, hewan. Itulah sistem klasifikasi 5 kingdom. Sekian, nanti kita akan pelajari pada pertemuan selanjutnya tentang sistem klasifikasi 5 kingdom dari Monera sampai Animalia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.